Di Bali, tidak semua yang diletakkan di depan pura boleh disentuh sembarangan. Kadang, benda kecil yang terlihat tidak berharga justru disimpan untuk sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Dan malam itu, seorang wisatawan yang cuma ingin membawa pulang kenang-kenangan dari sesajen tua di Gianyar tidak sadar kalau ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Sesuatu yang diam, gelap, dan selalu muncul pelan-pelan setiap dupa mulai tercium di malam hari. Awalnya semua berjalan biasa saja. Ardi benar-benar datang ke Bali dengan hati yang ringan. Setidaknya itu yang ia pikirkan sebelum semuanya berubah. Ia seorang wisatawan dari luar pulau yang sengaja pergi sendirian, ingin menjauh sebentar dari rutinitas, dari hiruk-pikuk kerja, dari suara kendaraan dan tekanan hidup yang selama ini menumpuk di kepalanya. Niatnya sederhana saja, keliling tempat wisata, makan enak, menikmati suasana baru, lalu pulang dengan pikiran yang lebih segar. Tapi Ardi punya satu kebiasaan yang sering bikin repot dirinya sendiri. Ia terlalu gampang penasaran. Kalau melihat sesuatu yang unik, aneh, atau berbeda dari biasanya, ia sulit menahan diri. Kadang ia tahu itu bukan hal yang seharusnya disentuh, tapi rasa ingin tahunya selalu menang lebih dulu. Hari itu Ardi berjalan-jalan di daerah Gianyar. Jalannya kecil, agak sepi, dan di kiri kanan terlihat pepohonan yang tumbuh rapat. Udara terasa lembab tapi tetap sejuk. Di kejauhan, suara burung dan desir angin terdengar pelan, membuat tempat itu kelihatan damai. Sampai akhirnya, ia melewati sebuah pura tua yang berdiri tenang di tengah suasana yang sunyi itu. Bangunannya sederhana, tapi terasa penuh wibawa. Di depannya, ada beberapa sesajen yang ditata rapi. Bunga warna-warni, dupa yang masih mengepul tipis, nasi kecil yang disusun hati-hati, dan beberapa benda lain yang tidak begitu Ardi pahami. Semua terlihat seperti bagian dari sesuatu yang sakral, tapi justru itu yang membuatnya berhenti lebih lama. Ardi sempat mengangkat ponselnya untuk mengambil foto. Setelah itu ia mendekat sedikit, sekedar melihat lebih jelas. Matanya lalu tertuju pada sebuah benda kecil yang letaknya agak menonjol di antara sesajen itu. Bentuknya seperti liontin tua, terbuat dari logam gelap yang warnanya sudah kusam. Benda itu tampak sangat lama, bahkan terasa seperti tidak cocok berada di sana. Ardi menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada orang, tidak ada suara langkah. Hanya angin yang bergerak pelan di antara daun-daun. Paling juga benda kecil yang jatuh di sini, gumamnya pelan sambil tersenyum tipis. Tanpa banyak pikir, ia mengulurkan tangan dan mengambil benda itu. Saat jari-jarinya menyentuh logam dingin tersebut, tubuhnya langsung merinding. Dingin sekali. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang terasa seperti merambat pelan dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan, lalu naik lagi ke lengan. Ardi sempat menahan napas sebentar. Ada rasa tidak nyaman yang aneh, tapi ia buru-buru mengabaikannya. Ia tertawa kecil, mengira dirinya terlalu sensitif, lalu memasukkan benda itu ke dalam saku celana dan berjalan pergi. Padahal sejak saat itu, ada sesuatu yang ikut menempel padanya. Malamnya, Ardi sudah kembali ke penginapan. Awalnya ia tidak merasa apa-apa. Ia mandi, makan seadanya, lalu berbaring di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Tapi perlahan, suasana kamar mulai terasa berbeda. Ada rasa seperti sedang diawasi walau tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Ardi sempat melirik ke sudut kamar yang gelap, lalu memaksa diri berpikir positif. Mungkin dia cuma lelah. Mungkin suasana asing membuat pikirannya terlalu peka. Namun, ketika ia hendak tidur, terdengar suara kecil dari luar kamar. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti kuku yang menyentuh kayu. Ardi langsung membuka mata. Ia diam sebentar, menahan napas, lalu turun dari ranjang. Dengan hati-hati, ia berjalan ke pintu, membuka sedikit dan mengintip keluar. Koridor kosong, tidak ada orang. Lampu di ujung lorong menyala redup, membuat bayangan di lantai tampak panjang dan lemah. Tapi anehnya, bau dupa tiba-tiba terasa sangat kuat. Padahal tidak ada asap, tidak ada suara, dan tidak terlihat siapapun yang membakarnya. Ardi buru-buru menutup pintu lagi. Saat ia berbalik, tubuhnya langsung kaku. Di kaca jendela kamarnya, ada bekas sidik jari basah. Padahal, tadi jendelanya tertutup rapat. Sejak malam itu, Ardi mulai sulit tidur. Awalnya ia masih mencoba berpikir biasa saja.
Ia terus meyakinkan dirinya kalau semua yang terjadi cuma kebetulan. Mungkin dia terlalu lelah setelah jalan seharian. Mungkin suasana Bali yang masih asing membuat pikirannya terlalu sensitif. Tapi semakin hari, rasa tidak nyaman itu bukannya hilang, malah makin terasa nyata. Ada sesuatu yang berubah sejak benda kecil dari sesajen itu ia masukkan ke dalam sakunya. Malam-malam di penginapan yang awalnya terasa tenang, sekarang justru membuat Ardi gelisah. Setiap lampu dimatikan, dadanya mulai terasa sesak. Ia sering terbangun tengah malam tanpa alasan jelas, lalu duduk diam di atas ranjang sambil mendengarkan suara-suara kecil di luar kamar. Kadang terdengar langkah kaki pelan melewati lorong, padahal saat ia membuka pintu, lorong itu kosong. Kadang lampu kamarnya berkedip sebentar, lalu menyala lagi, membuat bayangan di dinding bergerak aneh sebelum semuanya kembali diam. Pernah satu malam, Ardi terbangun mendadak karena merasa ada yang berdiri di dekat pintu kamar. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri diam di sana. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri memperhatikannya. Ardi langsung duduk tegak dengan nafas tertahan. Tapi ketika matanya mulai fokus dan ia menatap lebih lama, bayangan itu perlahan menghilang begitu saja, menyatu dengan gelap kamar. Yang paling membuat pikirannya kacau adalah perasaan seperti selalu diikuti. Saat ia sarapan di warung dekat penginapan, tengkuknya terasa dingin seolah ada orang berdiri tepat di belakang kursinya. Saat ia berjalan di pasar Gianyar yang ramai, beberapa kali ia merasa ada mata yang terus menatap di antara kerumunan orang. Berkali-kali ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun yang terlihat mencurigakan. Bahkan ketika ia duduk sendirian di sebuah kafe kecil sore hari, rasa itu tetap muncul. Ada sesuatu yang memperhatikannya dari jauh, diam, tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata. Malam berikutnya, Ardi mulai tidak tahan. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab karena kurang tidur. Akhirnya ia memutuskan bercerita pada seorang pemilik warung kecil dekat penginapan. Lelaki tua itu dikenal ramah oleh warga sekitar. Rambutnya sudah putih sebagian, tubuhnya kurus, dan cara berbicara pelan. Awalnya ia hanya mendengarkan sambil menuangkan kopi ke gelas kecil. Tapi semakin Ardi bercerita, wajah lelaki tua itu perlahan berubah serius. Setelah Ardi selesai, suasana mendadak jadi sunyi. Lelaki tua itu diam cukup lama sebelum akhirnya bertanya pelan. "Benda apa yang kamu ambil?" Ardi ragu sejenak. Entah kenapa ia tiba-tiba merasa malu mengakuinya. Tapi akhirnya ia mengeluarkan benda kecil dari saku celananya dan meletakkannya di atas meja. Begitu melihat benda itu, lelaki tua itu langsung mundur satu langkah. Wajahnya pucat. "Kenapa?" tanya Ardi bingung. Lelaki tua itu melihat liontin tua itu seperti sedang melihat sesuatu yang berbahaya. "Kalau itu benar dari sesajen pura, kamu harus balikin." Ardi mengernyit kecil. "Cuma benda kecil begini kok segitunya?" Orang tua itu menghela napas panjang. "Di Bali, ada hal-hal yang tidak boleh disentuh sembarangan, apalagi kalau tempatnya tua. Kadang yang kelihatan kecil justru paling dijaga." Ardi ingin membalas lagi, ingin bilang semua itu cuma kepercayaan lama. Tapi tiba-tiba dari belakang warung terdengar suara berat yang membuat seluruh isi tempat itu langsung diam. Grrr. Suara itu rendah, panjang, seperti geraman sesuatu yang besar. Sendok di tangan salah satu pelanggan sampai jatuh pelan ke meja. Lelaki tua di depan Ardi langsung pucat, matanya perlahan menoleh ke arah gang sempit di belakang warung. Ardi ikut menoleh. Lorong itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu jalan yang redup. Tidak ada siapapun di sana. Namun saat Ardi kembali melihat lelaki tua itu, wajah orang tersebut sudah makin tegang. "Sudah tahu dia ikut kamu," bisiknya lirih. Tubuh Ardi langsung dingin. "Siapa?" Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan gemetar dan menunjuk ke belakang Ardi. Jantung Ardi berdetak keras. Dengan perlahan, ia menoleh. Di ujung jalan, tepat di bawah lampu yang cahayanya redup kekuningan, ada sosok berdiri diam. Tubuhnya tinggi dan besar, bahunya lebar, tapi bentuknya aneh, seperti tidak sepenuhnya manusia. Wajahnya samar tertutup bayangan, namun ada sesuatu yang terlihat jelas dari jauhan. Taring, panjang dan menonjol keluar dari mulutnya. Ardi langsung berdiri spontan sampai kursinya bergeser keras. Nafasnya memburu,
Matanya tidak berkedip menatap sosok itu. Tapi saat berkedip sekali saja, makhluk itu sudah hilang. Jalan kembali kosong. Dan anehnya, bau dupa kembali muncul sangat kuat di udara. Ardi makin ketakutan. Sejak bertemu lelaki tua di warung itu, pikirannya benar-benar tidak tenang. Setiap kali ia menutup mata, yang terbayang bukan cuma benda kecil di sakunya, tapi juga sosok tinggi dengan taring itu. Ia jadi sulit membedakan mana rasa takut biasa dan mana sesuatu yang memang sedang mengikutinya. Malam itu, setelah lama mondar-mandir di kamar tanpa bisa tidur, Ardi akhirnya mengambil keputusan. Ia harus mengembalikan benda itu, sekarang juga. Ia berharap kalau barang itu dikembalikan diam-diam, semua kejadian aneh yang menempel padanya bisa berhenti. Dengan langkah hati-hati, Ardi kembali menuju pura tua yang tadi siang ia lewati. Jalan menuju tempat itu terasa berbeda saat malam. Pepohonan di kiri kanan tampak lebih rapat, dedaunannya seperti menutup langit. Lampu jalan jarang-jarang, dan tiap kali Ardi lewat di bawahnya, bayangannya sendiri terlihat panjang dan asing di aspal. Angin sebenarnya masih berhembus, tapi ada sesuatu yang membuat suasana terasa berat. Seakan-akan udara sendiri enggan bergerak. Begitu sampai di dekat pura, Ardi langsung berhenti. Suasananya terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa seperti malam pada umumnya. Ini sunyi yang membuat telinga terasa sakit. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung malam, bahkan daun-daun pun seolah berhenti bergoyang. Pura itu berdiri gelap dan diam, dengan tembok batu yang tampak tua sekali. Di depan gerbang, sesajen yang tadi ia lihat rapi sekarang sudah berantakan. Bunga-bunga tercecer di tanah. Beberapa daun pisang terlipat tidak wajar. Dupanya sudah mati, tinggal sisa abu yang dingin. Di tanah sekitar tempat itu, terlihat bekas langkah kaki, banyak sekali, padahal Ardi tidak melihat siapapun datang atau pergi. Ardi menelan ludah. Tangannya yang memegang benda kecil itu terasa makin dingin. Telapak tangannya basah oleh keringat, meski malam terasa lembab dan dingin. Ia berdiri beberapa saat sambil menatap pintu pura yang setengah terbuka. Dalam hati, ia mulai sadar bahwa tempat ini bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang sangat tua di sini. Sesuatu yang dijaga bukan hanya oleh orang-orang, tapi juga oleh rasa takut yang sudah lama hidup di tempat itu. Saat ia hendak melangkah maju untuk meletakkan benda itu kembali, angin yang tadi saja bergerak pelan tiba-tiba berhenti. Benar-benar berhenti. Daun-daun diam, udaranya terasa beku. Lalu dalam keheningan itu, suara serangga pun ikut hilang. Tidak ada apa-apa, hanya jantung Ardi yang berdetak keras di telinganya sendiri. Dari dalam pura, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Heh, heh, heh. Ardi langsung mundur setapak. Napasnya berubah pendek-pendek. Ia menatap pintu pura yang setengah terbuka, dan dari celah gelap itu, bau busuk bercampur dupa menyeruak keluar. Bau itu tajam sekali, menusuk hidung sampai membuat kepalanya pusing. Ardi merasa perutnya mual. Ia hampir muntah karena campuran bau itu terlalu kuat dan aneh. Seperti aroma bunga, tanah lembab, dan sesuatu yang sudah lama membusuk. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Kenapa kamu ambil milikku? Ardi membeku. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Suara itu bukan suara manusia biasa. Pelan, serak, dan berat. Seolah ada seseorang yang bicara dari bawah tanah. Seolah ada ruang gelap yang terlalu dalam untuk dijangkau mata manusia. Ardi ingin lari, tapi kakinya seperti tertancap ke tanah. Saat itulah, dari balik gelap di samping pura muncul bayangan tinggi. Awalnya cuma terlihat garis hitam yang berdiri di antara dinding dan pohon. Tapi perlahan, saat cahaya bulan menyentuh tubuhnya, wujud itu menjadi lebih jelas. Tubuhnya besar, tinggi, dan gelap. Wajahnya tidak jelas terlihat, tapi dua taring putih tampak menonjol keluar dari mulutnya. Ardi bisa merasakan matanya menatap langsung ke arah dirinya, walau dari tempat itu, ekspresinya hanyir terlihat. Ardi menjerit kecil dan langsung berlari. Jalan yang tadi ia lewati terasa lebih panjang saat ia kembali melewatinya dengan tergesa-gesa. Napasnya tersengal-sengal, dadanya sakit, dan kakinya seperti tidak sanggup lagi membawa tubuhnya sendiri. Di belakangnya, tidak terdengar langkah cepat. Tidak ada suara kaki berlari, tapi justru itu yang membuatnya makin takut. Karena makhluk itu seperti tidak perlu mengejar.
seolah dia selalu sudah ada di belakang, tinggal menunggu waktu sampai Ardi jatuh sendiri. Setiap kali Ardi menoleh, jalan di belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali ia berhenti sebentar karena takut, napas berat itu selalu terdengar sangat dekat. Sangat dekat, seakan ada sesuatu yang berdiri tepat di belakang bahunya, hanya berjarak satu tarikan nafas dari lehernya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar yakin bahwa ia tidak sedang hanya dikejar rasa takut. Ada sesuatu yang memang mengikutinya pulang. Ardi kembali ke penginapan dalam keadaan benar-benar kacau. Langkahnya terburu-buru, tapi setiap beberapa meter ia sempat berhenti untuk menoleh ke belakang. Seolah takut sosok itu masih mengikuti dari ujung jalan. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan tangan yang memegang benda kecil itu gemetar tanpa bisa dihentikan. Saat sampai di kamarnya, ia langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu bersandar sebentar sambil mengatur nafas. Dada terasa sesak, kepalanya penuh dengan satu pikiran saja, yaitu bagaimana caranya agar malam ini bisa lewat tanpa kejadian aneh lagi. Ardi memutuskan untuk tidak tidur. Ia menyalakan lampu kamar, lalu membuka sedikit gorden supaya ada cahaya dari luar yang masuk. Setelah itu, ia bahkan mendorong meja kecil dan menumpuk beberapa kursi di dekat pintu. Berharap setidaknya itu bisa memberinya rasa aman. Rasanya konyol memang, tapi saat itu ia tidak peduli. Ia hanya ingin merasa ada sesuatu yang bisa menghalangi kalau makhluk itu benar-benar datang. Namun rasa aman itu tidak bertahan lama. Menjelang tengah malam, udara di kamar mendadak jadi lebih dingin dari sebelumnya. Ardi yang duduk di tepi ranjang langsung menegakkan badan ketika lampu kamar berkedip sekali, lalu padam sepenuhnya. Gelap total langsung menelan ruangan. Ardi refleks berdiri, jantungnya berdetak sangat cepat sampai terasa sakit di dada. Dalam panik, ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar dan menyalakan senter. Cahaya kecil itu hanya mampu menerangi sebagian kamar, tapi justru membuat sudut-sudut yang lain makin menakutkan. Bayangan lemari, bayangan kursi, bayangan gorden, semuanya terasa seperti ada yang berdiri diam dan menunggu. Ardi mengarahkan senter ke cermin besar di sisi kamar, dan saat itulah tubuhnya langsung membeku. Di dalam cermin, ada sosok berdiri tepat di belakangnya. Tinggi, gelap, diam. Wujudnya samar, tapi taring yang menonjol keluar dari mulutnya terlihat jelas dalam pantulan. Ardi langsung menjerit dan menoleh secepat mungkin ke belakang. Tapi di sana kosong. Tidak ada siapapun. Hanya dinding, kursi yang menumpuk, dan pintu kamar yang masih tertutup rapat. Nafasnya mulai tersengal. Keringat dingin turun dari pelipisnya. Saat ia perlahan balik menatap cermin lagi, sosok itu sudah lebih dekat. Kali ini kepalanya miring pelan, seolah sedang memperhatikan Ardi dengan tenang. Seolah takutnya Ardi justru sesuatu yang menyenangkan bagi makhluk itu. Ardi mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi, sampai tumitnya menyentuh ujung ranjang. Tangannya gemetar begitu hebat sampai ponselnya terlepas dan jatuh ke lantai. Cahaya senter miring ke dinding, membuat kamar itu makin gelap di bagian lain. Ardi menunduk cepat untuk mengambil ponselnya, tapi saat ia mengangkat kepala, nafasnya tercekak. Sosok itu sudah berada tepat di depan pintu kamar. Tok, tok, tok. Pintu diketuk 3 kali dengan pelan, sangat pelan. Bunyinya justru lebih menakutkan daripada kalau dipukul keras. Ardi membeku, menahan nafas, seolah kalau ia bergerak sedikit saja semuanya akan jadi lebih buruk. Ketukan itu berhenti, lalu muncul suara dari luar. Suara berat, melambat dan terdengar sangat dekat. Buka. Ardi tidak menjawab. Lidahnya terasa kaku, tubuhnya seperti tidak mau mendengar perintah otaknya sendiri. Buka, sebelum aku masuk. Rasa panik membuat matanya berkaca-kaca. Ia ingin menangis, ingin lari ke sudut manapun tapi tidak ada tempat untuk lari. Kursi-kursi yang tadi ia tumpuk terasa sia-sia. Pintu itu seperti cuma pembatas tipis yang sama sekali tidak bisa diandalkan. Lalu Ardi menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk daripada suara di luar pintu. Suara nafas itu bukan hanya dari luar. Ada hembusan pelan tepat di belakang telinganya. Sangat dekat dan sangat nyata. Ardi menegang. Lehernya terasa dingin, ia bahkan takut untuk menoleh. Dari cermin di depannya,
Pantulan kamar terlihat kosong di bagian belakang. Tapi di cermin itu, samar-samar, bayangan tinggi tadi mulai muncul lagi. Kini seakan berdiri tepat di belakangnya, menunduk pelan seperti hendak berbisik langsung ke telinganya. Dan malam itu, Ardi sadar satu hal dengan sangat jelas. Ia tidak sedang dikejar dari luar. Sesungguhnya, sesuatu itu sudah berada di dalam kamarnya sejak lama. Keesokan paginya, Ardi sudah tidak punya keberanian untuk terus menyangkal. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Dan setiap kali memejamkan mata, yang muncul bukan mimpi indah, melainkan bayangan tinggi dengan taring itu, suara nafasnya yang berat, dan rasa dingin yang seperti menempel di leher. Begitu matahari terbit, Ardi langsung pergi mencari lelaki tua yang kemarin sempat menasihatinya di warung. Langkahnya lesu, wajahnya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur. Tidak ada lagi sikap sombong atau santai seperti pertama datang ke Bali. Yang ada hanya rasa takut yang sudah habis-habisan. Saat Ardi bercerita, suaranya beberapa kali pecah. Ia mengaku soal benda kecil yang diambil dari sesajen, tentang suara aneh di kamar, tentang sosok bertaring yang terus muncul, sampai pengalaman paling buruk saat ia merasa nafas sesuatu berada sangat dekat di belakang kepalanya. Lelaki tua itu mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya makin lama makin gelap. Sesekali ia hanya mengangguk pelan, seolah semua yang didengar memang sudah bisa ditebak sejak awal. Setelah Ardi selesai, lelaki tua itu menghela nafas panjang lalu berkata dengan suara berat, "Sekarang, kamu harus kembalikan benda itu." Ardi langsung menatapnya dengan cemas. "Kemana?" "Ke tempat asalnya, dan jangan sendirian." Sore itu, Ardi kembali mengikuti lelaki tua tersebut menuju pura tua. Langit mendung, warna awan abu-abu menutup sebagian cahaya senja. Angin yang lewat terasa berat, membawa suasana yang tidak nyaman sejak langkah pertama mereka. Di sepanjang jalan, Ardi merasa seperti ada mata yang mengawasi dari balik pagar, dari sela pohon, dari jendela rumah yang setengah tertutup. Kadang, ia melihat gerakan samar di pinggir jalan. Tapi setiap kali menoleh, yang terlihat hanya bayangan pohon dan daun yang bergoyang pelan. Walau begitu, rasa diawasi itu tidak hilang sedikit pun. Begitu sampai di pura, suasana terasa jauh lebih sunyi dari malam sebelumnya. Orang tua itu segera menyalakan dupa dan mulai mengucap doa pelan. Asapnya naik lurus, lalu sedikit demi sedikit berputar seolah tertarik oleh udara dingin di sekitar sana. Ardi berdiri mematung sambil memegang benda kecil yang sejak awal membawa semua masalah itu. Tangannya gemetar hebat saat lelaki tua itu memberi isyarat agar ia meletakkannya kembali di tempat semula. Ardi jongkok pelan, lalu dengan hati-hati menaruh benda itu ke atas sesajen yang sudah tertata ulang. Begitu benda itu menyentuh sesajen, angin mendadak bertiup keras. Daun-daun bergetar. Bunga-bunga yang tadi diam di atas kain sesajen ikut bergerak kecil. Dupa padam seketika, dan dari dalam pura terdengar suara panjang yang membuat dada Ardi serasa dihantam keras. Ardi terjatuh duduk di tanah, nafasnya putus-putus. Dari pintu pura, sosok tinggi itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya besar, gelap, dan berdiri diam seperti menutup jalan masuk. Wajahnya menyeramkan, dengan taring yang tampak jauh lebih besar dalam cahaya redup. Ardi merasa tubuhnya membeku. Namun lelaki tua di sampingnya tidak mundur. Ia justru terus membaca doa. Suaranya tegas, walau telapak tangannya terlihat bergetar. Makhluk itu berdiri diam beberapa detik, lalu perlahan menunduk ke arah Ardi. "Jangan ulangi lagi," katanya dengan suara berat yang datang dari dalam tanah. Ardi menangis sambil mengangguk cepat, tidak peduli kalau air matanya jatuh ke tanah. Ia hanya ingin semuanya selesai. Setelah itu, makhluk itu mundur pelan ke dalam gelap. Bayangannya memanjang di lantai pura, lalu perlahan hilang di telan kabut dan malam yang mulai turun. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia sempat menoleh sekali lagi. Bukan ke lelaki tua itu, tapi ke Ardi. Malam itu, Ardi memang selamat. Ia kembali ke penginapan dengan langkah lemah, tubuh lelah dan perasaan yang belum juga tenang.
Bahkan setelah pulang ke tempat asalnya beberapa hari kemudian, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam menjelang tidur, ia selalu merasa ada yang berdiri di dekat pintu kamarnya. Diam, pelan, menunggu. Kadang ia menahan nafas cukup lama hanya untuk memastikan itu cuma perasaannya saja. Tapi lalu, di tengah malam yang sunyi, aroma dupa itu kembali muncul sangat pelan, seperti masih ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Dan sejak saat itu, Ardi tahu satu hal. Tidak semua benda yang terlihat kecil benar-benar boleh dibawa pergi.